Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur satu hari yang baru Ia berikan kepada kita untuk merenungkan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan apa yang Tuhan inginkan, marilah meminta pertolongan-Nya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang terbaik bagimu, dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga kami semakin mengenal pribadi-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih, seandainya kita memiliki sahabat yang sangat kita percaya, bahkan semua rahasia kita, keburukan kita, telah kita ceritakan kepada dia. Ternyata tiba-tiba ia mengkhianati kita dari belakang. Ia membeberkan semua kesalahan kita dan keburukan kita kepada banyak orang. Bahkan ia mencoba ingin menjatuhkan kita di belakang. Maka, apakah kita masih mau tetap mengasihi dia dan menganggap sebagai sahabat kita? Kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memandang apa yang dikerjakan oleh manusia selama ini. Saat manusia diciptakan dari debu tanah, dibentuk langsung oleh Allah. Manusia dicipta begitu unik, dan manusia diberikan hidup melalui hembusan nafas Allah sendiri, sehingga manusia disebut makhluk yang hidup. Manusia disebut sebagai gambar dan rupa Allah, karena di dalam diri manusia ada roh yang diberikan oleh Allah. Sehingga perlu kita menyadari bahwa sesungguhnya kita hanyalah debu tanah. Tanah yang harusnya diinjak-injak, tapi justru dari tanah itulah kita diambil, supaya kita merasa tidak layak untuk dicintai. Tetapi justru Allah sangat mencintai kita. Ketika kita hanya mengingat diri kita adalah debu dan tanah, dan kita mengingat begitu besarnya kasih Allah memberikan hidup itu kepada kita, maka tidak akan ada kesombongan dalam diri kita. Sehingga pada awalnya, memang Allah dan manusia hidup dalam cinta yang sejati. Akan tetapi manusia berkhianat. Manusia ingin sama persis seperti Allah. Manusia ingin menjadi raja atas dirinya. Manusia ingin memerintah atas segalanya, dan mereka tidak ingin dikendalikan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, dan saat itu terjadi, maka manusia jatuh dan akhirnya terpisah dari Allah. Maka kematian yang telah Allah wanti-wantikan kepada mereka akhirnya terjadi, yaitu kematian rohani, di mana Allah menempatkan hidup itu dalam hati mereka. Kini manusia tidak lagi mencari Allah, tetapi mereka mencari keinginan mereka. Mereka mencari cinta yang memuaskan mereka lewat nafsu, lewat uang, lewat jabatan, dan lewat berhala lainnya. Manusia tidak lagi bisa mencintai sesamanya dengan tulus. Mereka mencintai dengan berbagai standar yang mereka anggap baik. Tidak lagi ada cinta yang baik dalam diri manusia saat itu. Lalu bagaimana respon Allah terhadap tindakan manusia? Ketika kita membaca Yohanes pasal yang ke-10 dan ayat yang ke-10, Efesus 3 ayat 18, kita akan melihat bahwa Allah itu sangat panjang sabar dan Ia berbelas kasihan. Bahkan manusia dijadikan sebagai domba yang seakan-akan dipelihara dan dibawa ke kandangnya. Saudara yang terkasih, Allah memang murka. Allah memang menghukum manusia, bahkan mengusir mereka dari taman yang penuh damai itu. Tetapi Allah terus berjanji mengasihi dan memelihara hidup mereka. Saat kita mengingat perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka diberikan tiang awan, tiang api, mana sebagai makanan, dan minuman dari batu karang. Saudara yang terkasih, apa yang mereka lakukan?
Mereka tetap mengeluh kepada Allah, mereka tetap membuat berhala dan tetap melupakan kasih Allah itu. Saudara yang terkasih, manusia mencintai berkat Allah, tetapi manusia seringkali membenci Allah itu sendiri. Akan tetapi, sungguh terbalik cara Allah mengasihi dengan cara manusia mengasihi. Manusia mengasihi ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi justru saat kita berada dalam kebencian kepada Allah, Allah datang dengan penuh kasih yang tidak bersyarat itu. Bahkan Ia menghadirkan beragam kesempatan supaya kita bisa kembali kepada Dia. Lalu bagaimana caranya? Allah mengembalikan tujuan awalnya, yaitu saling mencintai dalam cinta yang sejati. Maka Yesus, anak Allah, putranya yang tunggal, turun ke dalam dunia, mengorbankan dirinya sebagai bukti cintanya yang paling besar bagi manusia. Ia mengorbankan dirinya yang tidak berdosa, sehingga ia dijadikan berdosa. Saudara yang terkasih, cinta itu butuh pembuktian, dan Allah telah membuktikan cintanya lewat pemberian diri yang sempurna. Lihatlah bukti cinta Allah. Sekarang kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa, boleh memanggil Dia sebagai sahabat. Kita adalah domba kepunyaannya. Ia mengenal kita dengan sangat detail, melebihi pengenalan kita akan diri sendiri. Ia datang supaya kita hidup. Ia mati supaya lewat kematiannya, cinta kita yang mati bisa hidup di hadapan Allah. Tanpa iman di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka cinta kita kepada Allah akan menjadi kepalsuan dan kesia-siaan belaka. Oleh karena itu, memang kita adalah orang yang tidak mencintai Allah, tetapi sadarilah Allah sangat mengasihi kita. Datanglah kepadanya, mintalah belas kasihan, dan teruslah pupuk cinta yang daripada Dia lewat persekutuan yang intim dengan firman-Nya, sehingga setiap hari cinta kita semakin diperdalam oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, renungkanlah bagaimana kita memperlakukan orang yang mengkhianati kita. Kita sudah diampuni, maka sekarang ampunilah orang lain. Saudara yang terkasih, pilihlah sebagai sebuah perjalanan ketaatanmu, mana yang akan kamu kerjakan. Mungkin kamu berkata, aku ingin berdoa dan belajar Alkitab setiap hari. Aku ingin menceritakan perbuatan kasih Allah kepada orang yang kutemui, dan aku akan mengasihi dan berbuat kasih kepada orang yang kutemui. Dan mungkin kamu akan berkata, aku akan memberikan pengampunan kepada orang yang pernah melukaiku. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, Engkau mengasihiku bukan karena apa yang ada padaku, tetapi semata-mata karena kasih-Mu yang berlimpah. Ajarlah aku mengasihi-Mu dan sesamaku, sama seperti Engkau mengasihiku, domba-Mu ini.